Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang gua ada rencana untuk kembali ke Bekasi karena posisi gua sekarang ada di Bandung dan sekarang kurang lebih sekitar jam setengah 9 dan kemungkinan gua akan start sekitar jam 9 malam dan kita akan melalui jalur Jonggol. Nah, bagaimana kondisinya Jonggol di malam hari yang konon katanya banyak cerita-cerita yang Jonggol itu areanya berbahaya, areanya rawan dan banyak banyak tanda kutip penjahatnya dan segala macamnya gitu ya, begal dan segala macamnya. Tapi sejauh ini ya gue memang terbiasa untuk perjalanan dari Bekasi ke Bandung maupun sebaliknya dari Bandung ke Bekasi menggunakan jalur Jonggol via Jonggol dan biasanya jam-jamnya inilah jam-jamnya di malam hari, bahkan sampai tengah malam dan bahkan dini hari. So far sih sejauh ini aman, alhamdulillah nggak ada masalah. Nah, kali ini gue pengen menunjukkan kepada kalian bagaimana sih suasana Jonggol di malam hari. Oke, itu saja dan sekarang gue rencananya mau makan dulu dan setelah itu kita langsung cus. Oke, ikutin perjalanan gue hari ini. Oke guys, sekarang gue udah mulai perjalanan menuju kota Bekasi. Dan saat ini gue berada di Jalan Soekarno-Hatta atau Jalan Nasional Bandung. Waktu menunjukkan 21.00 dan kondisi lalu lintas di sekitar ramai lancar. Jalur yang akan gue lalui kali ini adalah sepanjang jalur Soekarno-Hatta ini, kemudian kita akan masuki kota Cimahi, melintasi Padalarang, kemudian ke Cipatat, melintasi jalur lurus di Raja Mandala, masuk ke Ciranjang, dan setelah itu kita masuk ke wilayah Jonggol. Ini agak panjang jalurnya, kemudian kita masuk ke Cilengsi, kemudian Cibubur, dan berakhir di kota Bekasi. Nah guys, ini adalah flyover Kopo. Cantik banget kan kalau di malam hari? Flyover ini baru diresmikan Oktober 2022 kemarin. Dan tujuannya seperti pada umumnya flyover dibuat, yaitu untuk mengurai kemacetan, terutama di persimpangan Cibaduyut dan Kopo. Untuk perjalanan malam ini, insya Allah kita akan berjalan non-stop karena segala sesuatunya sudah dirasa aman dan sudah dipersiapkan. Terutama perut sudah terisi guys. Ya, saat ini gue berada di flyover Cimahi. Jadi sudah masuk ke wilayah Cimahi. Kondisi jalan masih ramai lancar seperti sebelumnya. Sekarang gua memasuki wilayah Padalarang dan di sebelah kanan gua ini merupakan pintu gerbang tol Padalarang. Dan biasanya kalau siang jalur ini lumayan padat guys. Nah guys, di sini kita diarahkan untuk belok ke arah kiri untuk melintasi Kota Baru Parahyangan. Ini merupakan rekayasa lalu lintas yang menghindari kemacetan di gerbang Kota Baru Parahyangan. Dari sini terlihat jumlah kendaraan sudah mulai berkurang karena aktivitas warga lebih banyak terpusat di dalam kota. Dan di jalur ini pula merupakan jalur yang biasa dilalui kendaraan untuk menuju ke Sukabumi, Bogor, Jakarta, dan sekitarnya dengan jalur via non-tol. Nah, kalau di siang hari pula, jalur di sini didominasi oleh kendaraan truk bermuatan berat. Truk tua atau truk pageant sangat mudah dijumpai di daerah ini.
Nah guys, gua sudah sampai di jalur lurus dan ini merupakan salah satu jalur favorit gua, yaitu Raja Mandala. For your information, jalur ini dulunya merupakan jalan tol loh guys. Kalian sudah tahu atau belum? Nah, dari tahun 1979 jalur ini diresmikan menjadi jalan tol dengan panjang nggak sampai 2 km. Pendek banget ya. Nah, di sini ada jembatan panjang yang melintasi Sungai Citarum dan di tahun 2003 sampai sekarang, tol ini difungsikan sebagai jalur umum dengan status jembatan umum non-tol. Kurang lebih 15 menit perjalanan dari jembatan Raja Mandala, gua saat ini sudah masuk ke daerah Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Dan gak lama lagi akan ada belokan ke arah kanan menuju jalur Jonggol. Oke, dan situasi lalu lintas saat ini sudah cukup lenggang. Wisata kayaknya nih, rame bener ini tempat pembensin. Ih, habis piknik guys, dijemputin ini habis piknik. Nah oke guys, dari sini kita ambil belok ke kanan. Nah inilah jalur yang menuju ke Jonggol, Jakarta, ke Cibubur, lewat sini. Oke. Jadi di sini ada jalurnya. Oke, kita lanjut. Nah di sini kita ketemu perempatan guys. Jadi kita mau ke arah Jakarta, jadi lurus lanjut ke sana. Kalau kiri ini jalurnya ke daerah kota Cianjur. Yang tadi gue bilang. Ya pokoknya kalian harus hati-hati ya, jangan sampai salah belok. Kalian harus ambil arah lurus. Karena kalau sampai ke arah kiri, nanti masuknya ke arah Cianjur kota. Dan kalau ke kanan, kalian akan masuk ke area tempat wisata alam perkemahan dan Waduk Cirata. Nah, oke, di sini jalurnya sudah masuk ke jalan yang cukup gelap. Jadi pastikan kalau kalian lewat sini malam-malam, lampu kendaraan kalian harus terang ya. Kondisi jalan selain gelap juga terdapat jalanan yang bergelombang. Bahkan di beberapa titik kondisi jalanan juga rusak. Nah, hal ini disebabkan karena jalur yang dilewati oleh truk ini bermuatannya berat. Lalu lintas truk juga cukup banyak di pagi hari sampai malam, terutama di siang hari. Nah, dengan kondisi hujan ini, kalian akan sering menemukan jalanan dengan tanah merah dari roda truk yang melintas di jalur ini. Dengan adanya tanah merah, kalian harus super ekstra hati-hati dan juga jaga kecepatan kendaraan kalian. Kondisi jalanan di daerah Jonggol di waktu menjelang tengah malam ini, karena kebetulan sekarang sudah kurang lebih sekitar setengah 12, akan seperti ini sepanjang jalan. Cukup sepi, gelap, dan di beberapa titik jalanan juga ada kondisi bergelombang, bahkan berlubang. Tapi kendaraan truk yang melintas tetap masih ada. Dan beberapa warga pun masih terlihat nongkrong di depan rumah mereka sepanjang jalur Jonggol ini.
orang lain. Lanjut. Nah ini jalannya berbelok Pak. Tahu-tahu masalah. Nah ini jalur proyek yang nggak pernah beres-beres juga sih, nggak tahu proyek apaannya. Sini juga nanti ada tulisan Bogor Sport and Tourism, Kabupaten Bogor. Sini jalurnya truk, ada proyek kan yang memang ini jalan dulu sebelumnya hancur banget, tapi sekarang sudah diaspal, di cepat mulus, tapi tidak lama kemudian ya rusak lagi kayak jalur yang tadi gitu. Nah, ini sisa yang masih bagus nih. Nah, jadi ini nih tuh, truknya bawa batu men tuh. Truknya bawa batu dan ya begitulah. Nah di sebelah kiri ini ada urugan, jadi di atas itu ada eskavator, tuh kelihatan nggak ada lampu, ada eskavator bikin proyek yang ke atas, entah mau jadi tempat wisata atau apa, gua pakai itu mahal. Oh iya, di jalur ini pun juga sebetulnya aman dari aksi kriminalitas. Karena hampir setiap bulan gua melintasi jalur ini di malam hari, alhamdulillah aman sentosa. Nah, untuk kalian supaya menambah referensi, tantangan melintasi jalur ini kalau di musim kemarau adalah debu dan asap dari truk yang bermuatan berat. Pastikan kalian menggunakan masker selama di jalur ini. Namun, kalau musim hujan, jalanan akan berubah menjadi licin dan jarak pandang menjadi terbatas. Karena di beberapa situasi sempat turun kabut. Di depan gua ini akan ada cabang. Nah, kita ambil ke yang kanan di jalur utamanya. Masih kita tetap di jalur utama. Kita sudah menjelang akhir dari jalur Jonggol dan akan memasuki jalur wilayah Cilengsi. Which is kondisinya nanti kita sudah mulai memasuki daerah perkotaan dan suasana juga pasti akan lebih ramai dari yang saat ini kita jalani. Ya, sekarang sudah masuk daerah Cilengsi, lebih tepatnya di Jalan Raya Transyogi. Jadi terlihat ya di sini kondisi lalu lintas sudah semakin ramai dari jalur yang sebelumnya. Nah, jalur ini pun sebetulnya cukup panjang sampai ke Cibubur. Jadi nama jalannya itu Jalan Transyogi. Ya alhamdulillah guys, gue sudah sampai ke rumah dan perjalanan alhamdulillah lancar. Dari Bandung menuju Bekasi ke lokasi gua yang sekarang ini berada di Jalan Hankam, daerah mungkin mepet-mepet Cibubur. Itu makan waktu kurang lebih sekitar 3 jam non-stop ya. Kondisi perjalanan lancar, nggak ada kendala apapun dan traffic sangat terkendali, sangat kondusif dan cuaca juga sangat normal. Nah, kalian tadi sudah tahu juga perjalanan di Jonggol suasananya seperti apa. Jadi sekali lagi itu cukup aman untuk kalian lewati kalau kalian mau menuju ke Bandung via Jonggol ataupun Cianjur via Jonggol untuk teman-teman yang wilayah dari Cibubur dan sekitarnya. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah harus berpikir overthinking terkait dengan situasi perjalanan. Memang harus hati-hati terhadap truk, kemudian hati-hati juga terhadap jalur yang memang sudah licin
karena ada bekas muatan truk yang mungkin terjatuh dan kemudian kena air sehingga tanah merah mungkin ada beberapa di area tersebut. Kemudian juga untuk beberapa jalan memang sifatnya sangat ekstra hati-hati karena ada yang jelek atau mungkin bergelombang atau mungkin bisa dibilang berlubang gitu ya untuk cocoran yang patah. Tapi overall semuanya aman. Oke, mungkin itu aja perjalanan gua hari ini. Thanks for watching. Jangan lupa like kalau memang kalian suka. Kemudian jangan lupa subscribe juga ya. Itu aja, saksikan perjalanan gua selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.